Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Niatnya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, nomor babnya 100, nomor hadisnya 766. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana babul jahri, babnya mengeraskan fil isya'i, di dalam salat isya. Bab mengeraskan bacaan di dalam sholat isya. Hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Mu'tamir an Abi an Bakar an Abi Rafi qala, berkata siapa Abi Rafi, Sholaitu sholat aku ma'a Abi Hurairah, bersama Abi Hurairah. Al-ata mata, pada sholat isya. Saya mengerjakan sholat isya bersama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah sebagai imamnya. Faqara'a, maka membaca siapa Abu Hurairah, idzas sama'un syaqqat. Fasajada, maka sujud siapa Abu Hurairah. Ini sujud tilawah. Fakultu, maka berkata aku Abi Rafi lahu, pada Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Rafi. Qala, berkata siapa Abi Rafi. Sajatu, sujud aku khalfa Abil Qasim, di belakang Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku sholat di belakang Nabi. Fala azalu, maka tidak henti-hentinya aku usjudu, sujud aku, biha, dengan surat sujud, hatta, sehingga alkohu, ketemu aku pada Nabi. Hatta, sehingga alkohu, ketemu aku pada Nabi. Jadi pada waktu sholat isya, Abu Hurairah itu membaca idzas sama'un syaqqat, yang di dalamnya itu terdapat sujud bacaan. Yang di dalamnya itu terdapat sujud bacaan. Sholatnya ada bacaan yang ada ayat sujudnya. Saya sujud di belakang Abil Qasim, maksudnya ikut sholat bersama Nabi, yang mana Nabi membaca bacaan yang ada di dalam sujudnya sampai aku ketemu pada Nabi. Jadi berarti ketika mengerjakan sholat isya, itu bacaannya dengan bacaan yang keras. Bacaan yang keras. Nah, ini juga
harus sebagai imam ketika hendak membaca ayat yang di dalam ayat itu ada ayat sujudnya. Nah, ini supaya memberitahu kepada makmumnya, Bapak Ibu, nanti bacaan sholat saya itu ada ayat sujudnya, sehingga nanti kita sama-sama sujud tilawah, sehingga tidak membingungkan makmumnya. Imamnya sholat membaca ayat yang ada sujudnya, kemudian dia takbir Allahu Akbar sujud. Ya. Kemudian makmumnya melihat imamnya sujud, makmumnya mengingatkan subhanallah. Ya. Subhanallah, kok imamnya masih sujud. Kemudian imamnya berdiri melanjutkan bacaannya, makmumnya masih mengingatkan subhanallah. Jadi membingungkan makmumnya, jadinya membingungkan makmumnya. Maka ketika imam hendak membaca bacaan yang di situ ada sujud tilawahnya, supaya sebelum sholat memberitahu makmumnya. Hadasana Abu Walid qala hadasana Syu'bah an Adi qala, berkata siapa Adi, Sami itu mendengar aku al-Bara' pada Bara', anan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi fi safarin di dalam bepergian, faqara'a maka membaca siapa Nabi fil isya'i di dalam sholat isya, fi ihdar rok'ataini di dalam salah satu dua rokaat, bittini wazzaitun dengan surat at-tin, membaca wattini wazzaitun. Jadi Nabi di dalam bepergian, Nabi mengerjakan sholat isya, salah satu rokaat di dalam sholat isya itu Nabi membaca surat at-tin, berarti dikeraskan bacaannya sehingga makmumnya itu mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi. Babu qiraati, babnya bacaan fil isya'i di dalam sholat isya, bisa jadi dengan surat yang ada sujudnya. Babnya bacaan di dalam sholat isya yang mana bacaan tersebut ada ayat sujudnya, sujud tilawah. Hadasana Musaddadun qala hadasana Yazid ibni Zura'in qala hadasani At-Taimi an Bakr an Abi Rafi' qala, berkata Abi Rafi', Sholaitu sholat aku ma'a Abi Hurairah berserta Abi Hurairah al-atama pada sholat isya. Faqara'a maka membaca siapa Abi Hurairah, idas sama'u syaqqat, fasajada maka sujud siapa Abu Hurairah, sujud tilawah. Kok tiba-tiba dia sujud? Fakultu berkata aku Abi Rafi', ma apakah hadihi ini sujud? Sujud apa iki? Qala berkata Abu Hurairah, sajatu sujud aku biha dengan surat khalfa Abil Qasim, di belakang Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu maka tidak henti-hentinya aku asjudu sujud aku
biha dengan surat yang ada sujudnya, hatta sehingga alkohu ketemu aku pada Nabi, maksudnya sampai mati. Abu Hurairah itu tidak henti-hentinya mengamalkan di dalam bacaan sholatnya itu membaca surat yang ada sujudnya sampai dia ketemu Nabi atau wafat. Yaitu tadi ketika imam di dalam mengimami sholatnya yang bacaannya tersebut ada sujud tilawahnya, ya maka supaya memberitahu dahulu, ya memberitahu terlebih dahulu kepada makmumnya sehingga makmumnya tidak bingung. Seperti Abu Rafiq, karena Abu Hurairah tidak memberitahu, ketika Abu Hurairah sujud tilawah, Abu Rafiq bingung. Loh, ini sujud apa ini? Ya, itu. Wah, nyeleneh ini, ajaran baru ini. Sehingga tidak berpikir yang tidak-tidak. Ketika diumumkan, nanti bacaannya itu ada sujud tilawahnya. Nanti sujud tilawah. Sehingga jamaah, sehingga makmumnya tidak bingung. Babul qiraati, babnya bacaan fil isya di dalam sholat isya. Hadatsana Khalad Ibnu Yahya qala hadatsana Mis'ar qala hadatsana Adi bin Sabit. Sami'a mendengar siapa Adi al-Baro'a pada Baro' radhiyallahu an. Qala berkata siapa Baro', Sami itu mendengar aku an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u membaca siapa Nabi, wattini wazzaitun fil isya'i di dalam sholat isya. Wa ma sami itu dan tidak mendengar aku, akunya Baro', ahadan pada seseorang, ahsana yang lebih bagus, opone sautan suaranya, minhu dari Nabi, atau lafadznya kiroatan, bacaannya ahsana kiroatan. Baro berkata, aku tidak mendengar seseorang yang suaranya lebih bagus atau seseorang yang bacaannya lebih bagus daripada suaranya Nabi atau daripada bacaannya Nabi. Jadi bacaan Nabi itu ya paling bagus ya. Di dalam mengimami itu bisa, kalau dalam riwayat-riwayat itu menjelaskan bisa menggetarkan hati, mantep di dalam bacaannya itu, mantep ketika didengar itu enak gitu. Bisa menambah kekhusyuan, bisa menambah kekhusyuan di dalam sholat. Makanya ya bagi imam-imam ya, di dalam mengimami itu ya diusahakan dengan bacaan yang baik ya, tartil sesuai dengan makhrujul hurufnya. Wis suarane cempreng, bacaannya tidak sesuai dengan makhrujul hurufnya. Nah, ini kan bukan menambah khusyuk tumakninah di dalam sholatnya, justru malah tidak bisa khusyuk, tambah ngerundel. Wis bacaane cempreng, yang dibaca suratnya panjang-panjang, ya kalau hafalannya baik gitu, bulet ay, baca surat Tabat bulet ay, tabat yada abi lahabiu wa tabat yada abi lahabiu, bulet ay. Akhirnya nggak selesai-selesai sholatnya ini. Maka supaya diusahakan
ya, berusaha memperbaiki diri ketika mengerjakan sholat atau ditunjuk sebagai imam sholat. Babu bab yutawilu memanjangkan siapa orang fil ulaya ini di dalam 2 rakaat yang awal. Wa yahdifu dan mencepatkan siapa orang, memendekkan siapa orang fil ukhroya ini di dalam 2 rakaat yang akhir. Jadi babnya memanjangkan bacaan di dalam 2 rakaat yang awal dan mecepatkan atau memendekkan bacaan di dalam 2 rakaat yang akhir. Jadi 2 rakaat yang awal berarti membaca Al-Fatihah dan surat, sedangkan 2 rakaat yang akhir berarti hanya membaca Al-Fatihah. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Syu'bah an Abi Aun qala sami'tu Jabir ibni Samurah qala berkata siapa Jabir, qala berkata siapa Umarun Umar li Sa'din pada saat Umar bin Khattab, laqad syakauka niscaya sungguh melaporkan mereka ahli Kufah kepadamu saat fi kulli syai'in di dalam segala sesuatu. Jadi Umar bin Khattab memanggil Sa'ad, pada waktu itu dipanggil karena Umar mendapatkan laporan-laporan yang tidak baik mengenai Sa'ad fi kulli syai', ya. Sa'ad itu orangnya tidak baik, ya. Gampang nyelatu. Dia sebagai pimpinan umat ahli Kufah, sehingga orang-orang ahli Kufah ada yang lapor kalau Sa'ad itu orangnya enggak baik, ya, dalam pengaturannya, di dalam perintahnya. Hatta sehingga as-sholatin urusan sholat, sampai-sampai urusan sholatnya Sa'ad itu juga dilaporkan kepada Umar sebagai khalifah. Qala berkata siapa Umar, amma adapun anak aku, Qala berkata siapa Sa'ad, ya. Qala berkata siapa Sa'ad, amma ana adapun aku, fa'amuddu memanjangkan aku, fil ulaya ini di dalam 2 rakaat yang awal. Wa ahdifu dan mencepatkan aku, memendekkan aku, fil ukhroya ini di dalam 2 rakaat yang akhir. Di dalam 2 rakaat yang akhir. Wala alu dan tidak peduli aku. Tidak peduli terhadap omongan-omongan orang ahli Kufah. Mahkota itu selama mengikuti aku, bihi dengan ma min sholati Rasulillah dari sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak peduli walaupun ada yang tidak suka dengan saya tidak peduli. Di dalam praktek mengerjakan sholat, ya saya sholatnya seperti sholatnya Nabi, yaitu 2 rakaat yang awal dipanjangkan bacaannya
dengan membaca surat Al-Fatihah dan satu surat, sedangkan 2 rakaat yang akhir itu dipercepat bacaannya, hanya membaca Al-Fatihah saja. Nggak peduli orang mau ngomong apa, orang mau hujat apa, mau menfitnah, menjelekkan apa, saya tidak peduli. Yang jelas saya mengerjakan sholatnya itu sesuai dengan sholatnya Nabi. Qala berkata siapa Umar, sodakota benar kamu. Ya benar weh. Zaka demikian itu donu persangkaan bika denganmu. Atau doni persangkaanku Umar bika denganmu. Oh ya cocok kamu saat bener kamu. Aku yakin sholatmu itu sudah mencocoki sunnah. Sholatmu itu sudah mencocoki sunnah. Sholatmu itu sudah mengikuti Nabi. Tidak mungkin kamu akan merubah atau mengurangi sholat. Ini jawabannya Umar. Jadi saat itu difitnah oleh Usamah bin siapa? Bin Qatadah. Karena Usamah itu tidak senang dengan saat di dalam pengaturannya. Ya. Jadi istilahnya Usamah itu jealous, iri dengan saat yang mana saat itu sebagai pimpinan di daerah Kufah, dia juga sebagai imam sholat, dia juga sebagai penghimpun Baitul Mal, dan juga dia sebagai orang yang meramut tentang kesejahteraan petani. Dia adalah orang yang meramut, koordinator lah istilahnya di dalam pertanian, kesejahteraan petani. Usamah ini iri, semua istilahnya semua kok saat itu loh, emang nggak ada orang yang lain. Akhirnya melihat kejadian seperti itu, kecemburuan yang condongkan Usamah bin Qatadah untuk lapor kepada Khalifah Umar. Oh saat itu orangnya begini begitu. Akhirnya saat dipanggil oleh Umar bin Khattab, ditabayun, kemudian saat menjelaskan. Nah praktek ibadahku yo sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Lalu Umar ya wis bener itu, kamu bener, kamu mencocoki sunnah. Tapi ya apa boleh buat ya, karena mendapatkan laporan seperti itu, akhirnya saat dinonaktifkan, dilengserkan oleh Umar yang pada waktu itu untuk urusan Baitul Malnya itu digantikan oleh Abdullah bin Mas'ud, sedangkan untuk pertanian itu digantikan oleh Utsman bin Affan. Ya seperti itu. Akhirnya kan saat sakit hati, saat sakit hati, kemudian dia berdoa dengan 3 doa yang jelek. Tidak lama kemudian Qatadah itu atau Usamah bin Qatadah itu tertimpa doa jeleknya saat karena difitnah. Babul qiraati, babnya bacaan fil fajri, di dalam sholat subuh. Bab bacaan sholat subuh. Waqalat, dan berkata siapa Ummu Salamah,
Waqala dan berkata siapa Ummu Salamah, qara'a membaca siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bituri pada surat At-Tur. Jadi Nabi mengerjakan sholat subuh membaca surat Tur menurut Ummu Salamah. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Sayyar ibnu Salamah qala berkata Sayyar, dakhaltu masuk aku, anak aku, wa abi dan bapakku, ala Abi Barzah atas Abi Barzah Aslami. Saya dan bapakku bertamu ke rumahnya Abi Barzah. Fasa'alnahu maka bertanya kami pada Abi Barzah. An waqti sholawati tentang waktu beberapa sholat. Ketika berada di Abi Barzah, kami bertanya tentang waktu-waktu sholat. Faqala maka berkata siapa Abi Barzah, karena ada siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli sholat siapa Nabi ad-duhra pada sholat duhur, hina tazulu ketika tergelincir opo asyamsu matahari. Ketika tergelincir opo asyamsu matahari, wal asro dan sholat asar. Jadi Abu Barzah menyampaikan Nabi ketika mengerjakan sholat duhur itu waktunya ketika matahari tergelincir. Begitu juga dengan sholat asar. Jadi ketika matahari itu sudah bergeser, sehingga ketika orang itu ada bayangannya, itu sudah boleh untuk mengerjakan sholat duhur. Yang tidak boleh itu ketika matahari tepat berada di atas kita. Jadi ketika kita keluar itu kita tidak punya bayangan, atau bayangannya itu di bawah kita pas. Itu termasuk larangan untuk mengerjakan sholat, karena itu adalah waktu larangan sholat. Wayarji'u dan kembali siapa ar-rajulu orang laki-laki ilal aqsal Madinah pada pinggirnya Madinah. Wasyamsu dan sedangkan matahari iku hayatun masih terang. Jadi masih ada waktu untuk mengerjakan sholat asar. Jadi rojul itu ikut sholat asar bersama Nabi di Madinah, yaitu Nabi mengerjakan sholat asarnya di awal waktu. Kemudian rojul itu pulang ke rumah yang jaraknya dari rumah ke Madinah itu sedikit jauh. Ketika sampai rumah ternyata matahari masih terang, masih ada waktu untuk mengerjakan sholat asar. Wanasitu dan lupa aku. Akunya Sayyar, ma pada apa-apa kola yang berkata siapa Abi Barzah fil maghribi di dalam sholat maghrib. Tapi aku lupa. Waktu itu Abu Barzah juga menyampaikan kepada kami waktu untuk sholat maghrib. Tapi aku lupa. Tepatnya waktu itu lupa saya. Wala yubali dan tidak peduli siapa Nabi
bitakhiri dengan mengakhirkan al-isya'a pada sholat isya. Ila sulusil laili sampai sepertiga malam yang awal. Nabi di dalam mengerjakan sholat isya itu tidak peduli waktunya. Tidak peduli waktunya sampai sepertiga malam yang awal di dalam mengerjakan sholat isya'nya. Wala yuhibbu dan tidak senang siapa Nabi an-nauma pada tidur qablaha sebelum sholat isya. Wala dan tidak senang siapa Nabi hadisan bercerita-cerita, ngobrol, nongkrong-nongkrong yang tidak ada faidahnya, yang tidak ada manfaatnya ba'daha setelah sholat isya. Jadi Nabi itu benci tidur sebelum sholat isya. Sebelum sholat isya tidur, kemudian bangunnya jam subuh, akhirnya sholat isyanya telat, lewat. Itu Nabi benci. Makanya sebelum tidur diusahakan sudah mengerjakan sholat isya. Dan Nabi itu benci ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya setelah sholat isya. Setelah sholat isya nongkrong, yang diomongin apa? Janda pirang, yang diomongin ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya. Ini hal itu dibenci, makruh. Hukumnya makruh, dibenci saja. Wa yusolli dan sholat siapa Nabi as-subha pada sholat subuh. Fayan sarifu maka bubar siapa rojulun seorang laki-laki. Fayarifu maka kenal siapa rojul jalisahu pada teman duduknya rojul. Nabi sholat subuh, ketika selesai sholat subuh itu seorang laki-laki mengenali teman duduknya. Berada di sampingnya, oh ternyata Bapak A, Bapak B. Karena ketika sholat subuh itu kondisinya gelap. Kondisi gelap, tidak tahu di sebelahnya dia itu siapa. Nah, Nabi sholatnya ketika selesai sholat subuh, orang yang ada di sampingnya itu tahu, oh ternyata ini bapak ini, oh ternyata ini ibu itu. Wakana dan ada siapa Nabi yaqra'u membaca siapa Nabi fi raq'ataini di dalam 2 rakaat au ihdahuma atau salah satu keduanya ma apa-apa baina sittaini antara 60 ilal mi'atin sampai 100 ayat. Nah, di dalam Nabi membaca bacaan sholat subuh, di dalam 2 rakaat itu, salah satu dari 2 rakaat itu Nabi membaca ayat antara 60 sampai 100 ayat. Kenapa Nabi memanjangkan bacaan sholat subuh? Karena bacaan sholat subuh itu disaksikan. Fa'ina apa? Jadi sesungguhnya bacaan sholat subuh qiraatul fajri kana masyhuda, disaksikan, sehingga Nabi membacanya dengan 60 sampai 100 ayat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.